Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok FRI 083 dengan nama perusahaan Civigio yang akan memproduksi Automatic Information Globe dengan anggota yang pertama ada Ican Ramadan Mulis, yang kedua Miranda Cahaya, dan yang ketiga ada Muhammad Yusuf Fauzi. Akan mempresentasikan tugas besar dari perancangan tata letak fasilitas. Yang pertama ada lokasi terpilih di mana kita melakukan factor rating dengan metode AHM, di mana dengan faktor rating tersebut kita mendapatkan lokasi terpilih yaitu di Kota Bandung, lebih tepatnya di Jalan Sutra Alam Mengger, Kecamatan Bandung Kidul, Kota Bandung, Jawa Barat, di mana pada penentuan lokasi ini kita menaruh 3 lokasi. Yang pertama ada di Kota Bandung, yang kedua ada di Kabupaten Karawang Barat, dan yang ketiga ada di Kabupaten Karawang Timur. Lalu selanjutnya ada jumlah mesin, di mana pada penentuan jumlah mesin ini kita menaruh ada scrap, defect, lalu dan lain sebagainya yang ada di tabel tersebut. Lalu kita menghitung dan mendapatkan jumlah mesin yaitu 13. Dengan 13 mesin ini akan memproduksi 37 unit. Lalu selanjutnya ada unit lot dan MHE-nya. Pada unit lot ini kita mendapatkan unit lot sebesar 37, di mana jika difaktorkan itu terdapat angka 1 dan 37. Nah, untuk waktu dari unit lotnya sendiri ini, jika kita memakai unit lot 1, maka waktu yang dibutuhkan adalah 1350. Sedangkan jika kita menggunakan unit lot yang 37, maka kita akan membutuhkan waktu 42. Nah, bisa dilihat di sini untuk material handlingnya pada unit lot 1 yang pada tabel sebelah kiri ini, lot size-nya ini sebesar 1111 untuk semua ini bidang. Sedangkan pada MHE yang dibutuhkan untuk faktor rating untuk unit lot yang 37, ini MHE yang dibutuhkan adalah ada 1 dan 2 pada GBBU Globe untuk ke I, dan I menuju ke. Selanjutnya ada luas area pabrik. Luas area pabrik perusahaan kita adalah 610 meter persegi. Fasilitas yang ada di perusahaan di pabrik kami, yang pertama ada meja pengukuran, lalu ada mesin milling, mesin gerinda, meja pengukuran, lalu meja inspeksi, meja assembly, area packaging, area receiving, area GBBU, area GBBP, area warehouse, dan juga area shipping. Semua ini untuk length dan juga weight-nya bisa dilihat dari tabel di samping. Dan untuk setiap panjang dari mesinnya juga tercantum di tabel. Next. Selanjutnya ada OMH, material handling yang kita pilih yaitu palet. Kenapa kita memilih palet? Karena produk kita ini tidak terlalu berukuran besar dan juga part-partnya ini bervariasi. Lalu di sebelahnya ada material handling cost. Material handling cost ini mencakup dari semua area proses, dari receiving area hingga shipping, dengan material handling cost per meter yaitu sebesar 423,89. Dan total dari material handling cost yang kita butuhkan untuk perusahaan yaitu sebesar 193.180. Selanjutnya ada FTC cost. FTC cost ini kita hitung untuk setiap prosesnya, dimulai dari area receiving hingga ke area shipment, dengan FTC cost untuk perusahaan yaitu sebesar Rp193.80.000. Oke, selanjutnya adalah hubungan aktivitas dan lokasi departemen. Nah,
Untuk keuangan integritas ini kan di masing-masing departemennya itu kan ada warna merah, kuning, hijau, biru, coklat. Nah, itu tuh berarti maksudnya yang merah itu adalah dengan kode A itu adalah absolutely necessary. Jadi maksudnya ini tuh sangat penting sekali gitu untuk berdampingan. Nah, lalu ada yang orange itu berarti itu tandanya especially important. Nah, itu dengan kode E, lalu yang hijau itu adalah important dengan kode I, lalu yang biru itu ordinary importance dengan kode O, lalu yang putih itu unimportant dengan kode U, dan coklat itu adalah closeness undesirable atau sangat tidak penting atau kodenya X. Nah, dapat dilihat sini uh, yang harus saling berdekatan itu adalah yang warnanya itu merah, dan yang harus sendirian itu atau yang harus lebih jauh dari yang lainnya itu adalah yang berwarna coklat gitu. Lalu dapatkan hasil seperti gambar di layar. Oke, next. Berikut inilah final layout dari pabrik kami. Nah, layout ini itu diambil dari hasil perhitungan initial layout menggunakan software WinKSB. Kemudian jadi ada beberapa tahap yang harus kita lakukan untuk mendapatkan cost terkecil. Nah, lalu cost terkecil yang kita dapatkan adalah 101.206 rupiah di iterasi 2 dan 3 departments. Gitu. Lalu next. Nah, lalu di sini ada analisis kelayakan. Nah, yang pertama, jadi di sini itu yang pertama yang akan saya jelaskan itu adalah net present value. Nah, net present value di sini yang kita dapatkan adalah yang pada tabel di atas itu adalah 9 miliar. Nah, lalu di situ ada payback period. Nah, payback period itu adalah waktu yang dibutuhkan untuk perusahaan dapat mengembalikan keuntungan dari hasil investasi yang sudah dijalankan untuk perusahaan. Nah, untuk rumus payback period itu adalah investasi awal dibagi cash flow. Lalu didapatkan hasilnya yaitu 1,34, yang berarti kita bisa balik modal pada tahun ke-1 bulan ke-3. Nah, lalu di situ yang di atas NPV itu ada interest rate. Nah, interest rate itu kita dapatkan dari tabel suku bunga. Nah, karena kita adalah perusahaan kita itu adalah CV bukan PT, maka interest rate untuk Bank Mandiri interest rate untuk Bank Mandiri itu adalah 8%. Nah, lalu yang di bawahnya itu adalah interpolation calculation. Nah, di sini kita menghitung menggunakan P per V factor. Nah, jadi ada hasil yang positif dan ada hasil yang negatif. Nah, untuk yang positif itu kita menggunakan 86%, dan yang negatif itu kita menggunakan 87%. Nah, lalu didapatkan IRR. Nah, IRR di sini menunjukkan nilai tingkat bunga investasi yang dimiliki oleh perusahaan dengan tingkat bunga keuntungan atau kas bersih. Nah, rumus IRR ini adalah INPV plus ditambah NPV plus per NPV plus ditambah NPV min dikali INPV min dikurangi INPV plus. Nah, lalu didapatkan hasilnya itu adalah 86,54%, yang berarti perusahaan kita itu layak karena nilai IRR ini lebih besar daripada MARR. Boleh di next. Nah, lalu di sini kita menghitung BCR atau benefit cost ratio. Nah, jadi di sini itu membandingkan antara benefit atau pendapatan dibagi cost atau biaya. Dalam membandingkan arus kas ini, nilai mata uang harus dibandingkan pada titik waktu yang sama. Boleh dijadikan nilai sekarang atau present worth, atau dijadikan nilai tahunan atau annual worth. Nah, untuk rumus BCR ini adalah benefit dibagi cost. Nah, lalu didapatkan BCR kita itu adalah 1,28. Yang berarti itu masih lebih dari 0, yang berarti perusahaan kita layak. Tuh. Mungkin itu saja yang bisa kami jelaskan untuk presentasi PTOF ini. Jika ada salah-salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.